Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi, bainar rajuli wa bainal kufri tarakus shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulullah karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah teman-teman, kita berkumpul lagi di majelis ilmu. Kita diberi lagi bentuk cintanya Allah kepada kita. Bentuk cinta Allah itu teman-teman bukan ditambahkan harta kita, bukan ditambahkan dinaikkan jabatan kita, ditambahkan gaji kita, bukan. Bentuk cinta Allah ketika Allah ingin memperbaiki diri kita, teman-teman sekalian. Bentuk cinta Allah yang paling besar untuk kita adalah ketika Allah ingin memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, meringankan langkah-langkah kita menuju ke majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa juga kita kirimkan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Manusia pilihan, manusia terbaik, manusia termulia yang menjadikan kita ini umat-umat yang mulia karena kita bisa dipimpin oleh Nabi yang mulia, teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara teman-teman, 5 perkara yang betul-betul harus kita manfaatkan sebelum datang 5 perkara. Jadi ada lagunya teman-teman. Teman-teman ini pernah mungkin dengar lagunya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Manfaatkan 5 teman-teman sekalian. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Banyak orang teman-teman di rumah sakit yang dirawat di sana itu minta sama Allah supaya disembuhkan, supaya bisa beribadah lagi. Banyak orang yang terkapar di rumah sakit teman-teman sekalian, mohon kesembuhan supaya bisa berbuat amal lagi. Kenapa itu? Ketika kita sakit baru kita ingat sama Allah, teman-teman sekalian. Jadi kata ulama, cobaan itu, sakit itu seperti kerikil, teman-teman sekalian. Kalau kita bawa motor ya, kita injak kerikil, kita injak batu, yang tadinya kita mengantuk tiba-tiba sadar, teman-teman sekalian. Tiba-tiba sadar. Begitu cara Allah menguji kita. Ketika dikasih sakit, baru ingat dekat-dekat sama Allah. Ketika sakit baru ingat dekat-dekat sama Allah. Subhanallah. Kalau sehat lupa sama Allah, tapi kalau sakit ya Allah, semua doa dia baca, semua surah pendek dihafal ya Allah. Kalau sakit, jadi manfaatkan 5 ini. Manfaatkan yang pertama, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit teman-teman, sudah susah. Orang-orang sibuk sholat berjamaah, kita sakit. Orang-orang sibuk baca Quran, kita loyo.
Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Sakit itu penguji teman-teman sekalian. Kata Nabi, tidaklah seorang diberi ujian berupa sakit, berupa kegelisahan, hatinya resah, bahkan satu duri menusuk kulitnya. Tidaklah semua itu melainkan Allah sedang mengampuni dosa-dosanya. Kemudian manfaatkan mudamu sebelum datang tuamu. Manfaatkan mudamu sebelum datang tuamu. Manfaatkan masa mudanya teman-teman sekalian. Kalau tua itu orang sudah malas. Kalau tua itu orang sudah tidak kuat lagi ibadah teman-teman sekalian. Banyak orang yang menghabiskan tuanya di tempat tidur saja. Manfaatkan mudanya kita, karena kalau mudanya kita ini semangat-semangatnya kita untuk beribadah kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah mudamu sebelum datang tuamu. Tua pasti datang teman-teman sekalian. Kalau muda masih ada kemungkinan untuk tua. Tapi kalau tua tidak ada lagi kemungkinan kembali ke muda. Yang ada tinggal mati. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama sudah manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian manfaatkan mudamu sebelum datang tuamu. Kemudian manfaatkanlah kayamu sebelum datang miskinmu. Ya, manfaatkan kayamu sebelum datang miskinmu. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak hartanya, manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan bersedekah di jalan Allah. Manfaatkan dengan membangun rumah-rumahnya Allah. Manfaatkan dengan membantu anak-anak panti asuhan. Manfaatkan dengan membantu anak-anak hafiz Quran. Manfaatkan sebaik-baiknya, infakkan, sedekahkan sebaik-baiknya selagi ada hartanya. Karena banyak teman-teman sekalian orang miskin yang mau juga bersedekah. Orang miskin yang mau juga bangun masjid. Banyak tapi tidak mampu dalam keadaan ekonomi. Nah, orang-orang kaya ini manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan kayamu untuk beramal jariah sebanyak-banyaknya. Manfaatkan kayamu beramal jariah sebanyak-banyaknya. Karena hartamu teman-teman, harta tidak akan pernah ikut kita sampai ke kuburan, tidak akan pernah. Mau hartamu 10 miliar, 10 triliun, tidak akan kau bawa 1 rupiah pun masuk ke dalam kuburmu. Tidak akan kau bawa. Yang kita bawa amal jariah kita. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan harta yang banyak ini? Perbanyaklah amal jariah teman-teman sekalian. Perbanyak amal jariah. Sedekahkan, infakkan, wakafkan. Cari amal jariah sebanyak mungkin agar harta itu menjadi penyelamat untuk kita teman-teman sekalian. Manfaatkan kayamu sebelum datang miskinmu. Kemudian perkara yang keempat, manfaatkan lapangmu sebelum datang sempitmu. Manfaatkan waktumu yang ada, waktumu yang luang, manfaatkan sebaik-baik mungkin. Sebelum datang kesibukanmu yang bikin kau lupa, sebelum datang pekerjaanmu yang menumpuk yang bikin kau lupa untuk dekat-dekat sama Allah, manfaatkan lapang kita, manfaatkan waktu-waktu kita. Jadi agama teman-teman sekalian bukan meluangkan waktu, ya, bukan meluangkan waktu, tapi mencari waktu luang teman-teman sekalian. Manfaatkan baik-baik. Jangan kita cari-cari waktu untuk beribadah, jangan. Tapi khusus kita memang luangkan waktu kita untuk dekat-dekat sama Allah. Kalau kita mencari waktu luang teman-teman sekalian tidak akan bisa. Kita sibuk pasti. Pulang kerja mungkin capek. Pulang kerja alasannya macet, mau tidur langsung. Banyak kerjaan di kantor yang menumpuk yang harus dikerjakan cepat. Jadi susah kalau kita mau mencari waktu-waktu luang. Tapi memang harus meluangkan waktu untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Kalau sudah mati teman-teman sekalian, tidak ada lagi. Habis cerita. Yang tinggal amal jariah kita, yang tinggal ilmu manfaat kita yang bermanfaat untuk orang lain. Yang tertinggal juga anak soleh kita. Beruntung kalau kita punya anak soleh. Jadi manfaatkan baik-baik hidupmu sebelum datang matimu.
Manfaatkan baik-baik umur yang Allah kasih. Manfaatkan baik-baik waktu yang Allah kasih. Selagi masih hidup, perbanyak amalmu, perbanyak bikin kebaikan, perbanyaklah bikin Allah jatuh cinta. Jangan sampai kita menyesal, teman-teman sekalian, ketika kita sudah mati, baru mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali karena mau beramal soleh, sudah tidak bisa lagi. Jadi manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Manfaatkan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara, teman-teman sekalian. Insya Allah, semoga apa yang teman-teman dengar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita jadikan motivasi lagi untuk mengejar, memanfaatkan 5 perkara ini yang ada dalam diri kita sebelum datangnya 5 perkara ini, teman-teman sekalian. Setiap hari saling berlomba kita untuk menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan hari ini, teman-teman, topik hari ini bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi, bisa menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih mau belajar lagi, belajar dan terus belajar untuk dekat sama Allah. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.